Shalom semuanya. Ya, ini adalah merupakan ibadah pada hari Minggu yang live streaming yang perdana yang kedua kali ya. Nah, jadi terima kasih untuk Bunda Natalis, Kak Marta, serta teman-teman remaja yang sudah hadir pada minggu hari ini. Ya, untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini, sahabat remaja yang ada di rumah maupun yang ada hadir pada hari ini, mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi PKJ yang kedua, Mulia Mulia Namanya. Pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam. Berdiri semuanya yang ada di rumah. Mulia namanya bagi Yesus. Kemuliaan puji sembah mulia kekuasaannya memberi berkat bagi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Oke, untuk kita menyambut fotum dan salam dan akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab, mari kita akan mengangkat satu pujian dari firman-Mu, pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sahabat remaja yang ada di rumah maupun yang hadir pada di sini, untuk kita memasuki pembacaan Alkitab, kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di kesempatan hari ini, kami bersyukur atas hari yang baik, serta atas kesehatan yang kami peroleh. Hingga kami bisa hadir pada persekutuan tunas remaja di sini, agar kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang kami dengar dan apa yang kami bacakan melalui dalam firman-Mu ini. Hingga firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kami, sehingga dalam diri kami akan bisa melihat apa yang kami dengan cara-Mu dan dalam bertindak-Mu, agar kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dengan dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesamamu, membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga apa memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya hari demi hari. Amin. Salam. Adik-adik, anak-anakku yang tercinta, tunas remaja Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Pada hari ini kita melakukan kegiatan ibadah secara live. Karena pada hari ini kita juga melakukan offline di tempat ini. Hari ataupun waktu yang kedua di bulan Januari ini. Dan ini adalah hari terakhir bulan Januari, berarti kita akan sebentar lagi minggu depan akan memasuki tahun baru 2021 pada bulan yang kedua. Adik-adik yang kami kasihi serta Kak Marta yang kami cintai, pada hari ini juga boleh hadir bersama-sama anak-anak tunas remaja yang selalu mendampingi dengan penuh sukacita. Tadi temanmu yang sudah membacakan dari firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan yang kita mau baca bersama, kita mau belajar bersama, yaitu dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Diberi judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Adik-adikku semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, bersama-sama kita mengucap syukur yang pertama. Karena kita masih bisa sehat, kita masih bisa bernafas, dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang penuh bahagia bagi kita, di mana kita masih boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu adik-adikku, hal ini adalah menjadi satu keharapan, menjadi satu yang diinginkan oleh setiap manusia, terutama kita semua dan adik-adikku yang ada di rumah, yang mungkin hari ini karena sibuk, karena ada keperluan lain, dan juga atau karena sakit ataupun dalam keadaan ada kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa bergabung dengan teman-temanmu tunas remaja yang ada di ruangan ini. Yang pertama-tama adalah kita masih mengingat minggu yang kemarin, kan adik-adik semua, apa yang diucapkan dan diungkapkan, diceritakan oleh Kak Marta, bahwa Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus sendiri, di mana dia berbicara, menyampaikan tentang keselamatan dan suara kebenaran ilahi. Kemudian pada hari ini kita diperhadapkan kembali dengan cerita bagaimana orang-orang yang ada di Kapernaum merasa kaget. Mereka merasa bingung, terkejut. Karena apa? Karena melihat mujizat
yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Marta, siapa figur Yesus itu? Dia adalah Injil itu sendiri. Ia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan itu ada di tengah-tengah manusia pada zaman ini. Dan adik-adikku semua, anak-anakku yang dikasihi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita benar-benar pada hari ini berbahagia. Yesus sebagai figur Injil itu, Allah yang menjadi manusia, telah menyatakan kekuasaannya dan menunjukkannya kepada jemaat di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Selama ini adik-adikku ya kita perhatikan, mungkin di Kapernaum pada waktu itu acara Injil, acara ibadah itu biasa-biasa saja. Tidak ada kegiatan apapun atau mujizat apapun yang pernah dilakukan oleh para imam ataupun kepada mereka ahli-ahli Taurat yang mengajar di tiap rumah ibadat. Pada kesempatan hari ini firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya kepada semua orang di sana. Pada waktu ibadah adik-adikku, mereka khusyuk biasa. Orang-orang kalau ibadah kan menunjukkan bahwa dia baik. Kemudian dia tidak berbicara, dia tidak jewel-jewel teman ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang membuat perhatian orang terbagi. Tapi pada saat ini di Kapernaum tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak karena kerasukan setan. Karena itu dia mengatakan bahwa aku tahu, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret. Mereka melihat pada waktu itu figur Yesus hanyalah sebagai seorang Nazaret. Karena mereka belum mengetahui, belum tahu benar bahwa siapa Yesus itu. Mereka pada waktu di rumah ibadat di Kapernaum itu sudah merasakan bahwa Yesus ini sebenarnya hanyalah orang Nazaret, anak tukang kayu, orang biasa-biasa saja yang sama dengan mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba ada orang inilah yang berteriak mendadak karena dia kerasukan setan. Lalu dia mengucapkan pada ayat yang ke-24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini jawaban pertanyaan yang sangat-sangat membingungkan orang banyak. Sangat membingungkan orang-orang yang hadir di Kapernaum di rumah ibadat itu. Karena apa? Karena dia mengatakan di ayat 24 itu bahwa engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Ucapan ini telah membuat orang semua kaget. Mengapa kaget? Karena dia menyatakan bahwa apa urusanmu dengan kami? Kami tahu bahwa engkau adalah orang yang datang dari surga. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Jadi si iblis ini, roh jahat ini tahu bahwa Yesus itu datang dari kudus dari Allah ya. Jadi dia kudus. Oleh karena itu dia mengatakan ini, tetapi Yesus dengan segala kuasanya menjawab roh jahat ini. Diam, keluarlah daripadanya. Dengan segala kuasa Yesus menghardik, mengusir kepada roh jahat yang ada pada orang ini supaya diam dan keluar. Mengapa dia suruh diam? Karena mulutnya mengatakan, aku tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Pernyataan itu menurut Yesus belum saatnya dinyatakan kepada orang banyak. Karena dia mau menyatakan dulu siapa dirinya sebenarnya. Nah, adik-adikku yang ada di rumah dan yang juga ada di ruangan ini, serta ayah ibu yang ada di rumah,
yang mungkin pada hari ini mengikuti acara pada kebaktian ini secara langsung, dan kami mengucap syukur kalau orang tua juga mendengarkan ini dan juga mengarahkan anak-anak putra-putrinya, tunas remaja untuk bisa mengikuti ibadah ini secara langsung. Ibu bapak, adik-adikku yang kami kasihi, terutama anak-anak tunas remaja yang hari ini bersama-sama dengan kakak dan bersama dengan Kak Marta juga, kita mau menunjukkan, menceritakan tentang hal ihwal Yesus Kristus ini. Ketika dia menghardik roh jahat itu, maka roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu. Karena dia mau keluar, jadi dia kaget, digoyang-goyangnya badannya, dan karena itu maka mereka semua itu takyuk dengan suara nyaring. Maka roh jahat yang ada di dalam tubuh orang itu keluar dengan serta-merta. Ketika melihat kenyataan ini, adik-adikku yang terkasih, semua orang kaget, semua orang itu takyub, salut. Kalau bahasa kita sekarang, terkejut, kagum, karena melihat bahwa roh jahat itu tunduk kepada Yesus ini. Nah, adik-adikku semua, sesungguhnya apa yang terjadi di balik itu? Bahwa di dalam Yesus Kristus, agar kita ketahui, tidak ada satupun yang dapat bertahan ketika Yesus Kristus itu menghardik roh jahat itu. Sekuat apapun roh jahat, sehebat apapun roh-roh iblis, setan-setan di udara, ataupun manusia yang punya kekuasaan, manusia yang punya harta dan kekayaan, manusia yang angkuh dan sombong, manusia yang punya segalanya, tidak akan mampu untuk mengelak diri dari keputusan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, Ia tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya, anak-anak yang dikasihinya menjadi orang yang teraniaya. Yakin adik-adikku semua bahwa kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Kita percaya bahwa Dia menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk mengusir segala yang jahat dari hidup kita. Karena itu janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang. Sebab Tuhan Yesus Allah kita, Allah yang berkuasa, menurut Kak Marta pada khotbah yang kemarin, adalah Yesus itu adalah Injil itu sendiri, menjadi satu kekuatan gambaran kehidupan keilahian Tuhan di dalam diri Yesus. Itu akan juga terjadi di dalam diri kita, setiap orang yang hidup bertekun, berdaulat dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ragukan dirimu, walaupun kamu masih muda, kamu masih tunas remaja, belum akil balik, tapi Tuhan akan menjamah setiap orang. Tidak hanya melihat wajah, tidak melihat umur, tidak melihat status, tidak melihat jabatan, tidak melihat kekayaan, tidak melihat apapun juga yang dimiliki manusia, tapi Tuhan melihat hati manusia. Sebab itu Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Adik-adikku, mari kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkan kesibukan dunia untuk sementara waktu. Berikan waktu 5-10 menit atau sampai 30 menit. Kalau kita mengikuti ibadah di sini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi orang dari sejak kecil sebagai seorang tripanggilan gereja, yaitu mulai bersaksi, bersekutu dan melayani. Ini tugas kita, bukan menunggu kita sudah tua. Ya Kak Marta, jangan menunggu kita sudah jadi nenek, kakek-kakek atau ayah-ayah atau ibu-ibu, atau kita menjadi majelis baru kita taat kepada Tuhan. Jangan. Dari sejak kecil, karena itu ada sabda Tuhan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarkanlah mereka melayani aku, karena seperti anak-anak inilah
kerajaan surga nantinya. Jadi kita menjadi gambaran kerajaan surga yang akan datang, yaitu beriman, bersaksi, dan melayani tripanggilan gereja dari gereja Kalimantan Evangelis kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Adik-adik, bukan saja kami dengan Kak Marta yang menjadi tanggung jawab di Tunas Remaja. Adik-adik juga punya tanggung jawab, yaitu mengumpulkan teman-teman untuk hadir bersama setiap hari, setiap waktu berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupakan bahwa hidup kita ini tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari tangan Yesus. Kita adalah manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Keterbatasan kita banyak. Bersama Yesus, Ia akan menolong kita. Ia akan menghardik roh jahat yang mau mengganggu kita, yang mau menyiksa kita. Adik-adikku semua, terima kasih. Adik-adik sudah boleh ikut bersama-sama ibadah walaupun di rumah melalui siaran langsung ini. Kami percaya minggu depan adik-adik semua bisa datang bersama ke tempat ini. Kita bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun kesempatan bagi kita untuk mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan pengajaran Tuhan. Berikan waktumu untuk memuliakan Tuhan supaya panjang umurmu. Karena Tuhan Yesus akan memberkati setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam ibadah ini. Kita masuk dalam syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Tidak berhenti kami selalu berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Karena kami ini memiliki keterbatasan, kekurangan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah panggil dan hantar anak-anak Tunas Remaja ini boleh bersama-sama kami bergabung di tempat ini untuk melayankan kebaktian ibadah secara langsung hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai hidup kami, tidak membiarkan kami di dalam kesusahan dan kesakitan. Banyak hal yang kami hadapi ya Tuhan, terutama anak-anak Tunas Remaja yang kali ini mereka telah mulai melakukan pertemuan tatap muka di sekolah. Tentulah ini membuat kekhawatiran bagi orang tua, bagi diri kami sendiri. Karena pertemuan ini yang harus kami hindari Tuhan dari setiap orang karena COVID-19 ini. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau pasti akan menjaga, akan melindungi anak-anak ini ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka berada bergaul dengan teman-temannya, atau berada di rumah atau dimanapun saja. Engkau menjaga mereka dengan kuasa-Mu, seperti Tuhan melindungi, menghardik iblis tadi, menghardik roh jahat tadi. Tuhan juga menghardik virus COVID-19 ini dari kehidupan kami, dari lingkungan kami, dari segala yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kami. Engkau akan menjaga kami dan memelihara kami siang dan malam. Engkau memberkati ayah ibu kami juga, kakak, adik, kakek, nenek, dan seluruh keluarga kami masing-masing. Agar mereka pun dilindungi, akan dijaga dan dipelihara. Tuhan menghardik COVID-19 virus ini dari lingkungan keluarga kami masing-masing. Sehingga kami diberi kekuatan, kami sembuh, kami pulih, dan kami menjadi kuat oleh pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pendeta kami, para majelis kami, khususnya Bapak Ketua kami, Bapak Melkira. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Berikan perlindungan kepadanya supaya dapat memimpin majelis ini dengan baik. Demikian juga para pendetua diakon yang diberikan kepercayaan untuk menjadi imamat yang rajani di dalam gereja, di dalam keluarga, dan di dalam majelis jemaat. Supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih kami bersama-sama guru pendamping dari Tunas Remaja, hamba sendiri Natalis Migang, kemudian ketua kami Ibu Marta, kemudian teman-teman kami guru yang lain Ibu Cici dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau memberkati kami para pendamping agar kami tetap sehat, agar kami tetap diberikan kekebalan terhadap
virus COVID-19 ini. Sehingga dimanapun kami beraktivitas, kami selalu kuat dan dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga teman-teman tunas remaja yang boleh hadir pada hari ini ataupun yang ada di rumah, yaitu teman-teman kami tunas remaja di lingkungan gereja Hosana, di lingkungan gereja Kaisaria, di lingkungan gereja Sangkakala, dan di lingkungan gereja Serubabel. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi supaya mereka pun terpelihara oleh pertolongan Tuhan. Jauhkan dari kami orang-orang jahat, orang sirik, pembenci, dan iri dengki. Pelihara hidup kami agar selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau memberkati tunas remaja sehingga minggu depan kami akan dapat percaya kepada Tuhan lagi, berkumpul bersama memuliakan Tuhan, melayani, bersaksi, dan bersekutu bersama pendamping-pendamping kami. Kami aminkan doa ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, yang juga dapat mengajar kami berdoa, yang kami ucapkan, kita bersama-sama ucapkan di tempat ini dan yang di rumah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kami kuat, dan hebat, melainkan semua ini atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba Bunda Natalis. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan menyanyi satu pujian dari PKJ 146 ayat yang pertama. Bawa persembahan-Mu sampai selesai. Sahabat remaja yang ada di rumah maupun yang ada di sini,
Mari kita akan menutup ibadah tunas remaja pada hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan diulang yang kedua kali. Pada pengulangan yang kedua, kita diundang untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga mohon berdiri, dan maupun yang ada di sini boleh untuk berdiri. Yang akan dibawa berkat oleh Bunda Natalis. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri ke hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mohon berdiri yang ada di rumah dan yang ada di sini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini, dan mungkin ada pengumuman dari Kamarta selaku Ketua Tunas Remaja kita pada hari ini. Silakan Kamarta. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada adik terkasih dan tercinta Mikael Dagut bersama Ipan yang sudah multi talent untuk hal ini di usia remaja. Dahsyat kalian berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga buat Bu Natalis atas segala firman-Nya hari ini. Segala kuasa setan, kuasa penyakit, tolak usir dalam nama Yesus, itu intinya. Terima kasih firman-Nya. Dan juga buat Kevin yang sudah jadi liturgos, kamu juga sudah mengatur bahasanya bagus. Daryl dengan Alek. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, apa kabar kamu semuanya? Masa tidak tergerak hatinya untuk bersekutu ke sini? Ayo, saya tetap menunggu kehadiran kamu. Kita on time jam 8 pagi minggu depan yang bertugas Kak Erma Dianti firman Tuhan.
Dan untuk liturgosnya saya minta Ocha nanti. Ocha, teman kita Ocha nanti konfirmasi. Demikian pengumuman dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada persiapan sebentar.